Seorang wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam dipukuli seperti ini. Binatang buas ini apakah masih manusia? Wanita Eric Ling, hatinya baik, kalian tega memperlakukan dia seperti ini. Tunggu aku, kalian semua pasti mati. Semua pasti mati. Tetapi Eric Ling juga sudah paham, sekarang bukan saatnya marah, tahan amarah dan menenangkan diri sejenak. Eric Ling mengulang mengecek luka Winda Su. Masih ada denyut nadi, tetapi pikirannya belum ada respon apapun. Jika lanjut seperti ini terus, denyut nadinya pun tidak akan bertahan lama. Dengan cepat, tim ahli medis dari rumah sakit Sentosa pun datang, masuk ke ruang operasi dan meminta Eric Ling keluar. Kali ini Eric Ling tidak keras kepala. Malahan ia memeluk kencang beberapa ahli medis tersebut. Aku adalah suami Winda, aku mohon, selamatkan dia. Eric Ling memohon. Dia, Lord Harold, tidak pernah kesusahan. Walaupun Eric Ling tahu kalau Winda Su mungkin tidak hidup, tetapi ia tetap berharap muncul keajaiban. Tenang, manajer Su adalah CEO kami. Memperlakukan kami dengan baik. Kami pasti melakukan yang terbaik padanya. Beberapa ahli medis tersebut sikapnya sangat baik. Kembali keluar pintu, melihat lagi pintu ruang operasi ditutup, hati Eric Ling seperti mati rasanya. Keajaiban. Pasti akan muncul keajaiban. 10 menit kemudian, dokter ahli bedah berjalan keluar, Eric Ling dan beberapa orang lain membungkukkan badan. Maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kepala manajer Su tertusuk oleh senjata tumpul, kulit otaknya terluka parah dan otaknya mati. Bahkan jika para dewa turun ke bumi juga tidak ada gunanya. Dokter yang lain pun ikut keluar, semuanya membungkukkan badan. Blup, Eric Ling tidak sanggup berdiri, ia duduk di lantai. Winda, langsung mati begini. Satu orang berhati besar, langsung tidak ada begitu saja bilang tidak ada langsung tidak ada. Kedua tangan Eric Ling menutupi mukanya, menutupi wajahnya yang penuh air mata. Hatinya sedih dan sakit. Saat ini Bonnie Su langsung muncul di hadapan Eric Ling dan berlutut, maaf, Eric Ling. Aku yang tidak menjaga Winda, kalau boleh, aku berharap yang mati adalah diriku. Setengah tahun ini, manajer Su memperlakukanku dengan baik. Manajer Su adalah orang paling baik hati yang pernah kutemui. Kondisi di sini tidak ada hubungannya dengan dia, ia pun berulang kali datang kemari. Aku tak bisa menghentikannya. Maaf, maaf. Maaf, Winda. Maaf. Eric Ling menangis meraung-raung. Aku hanya mempedulikan masalahku sendiri, hanya menyelesaikan ambisiku, bahkan tidak peduli sama sekali terhadap perasaanmu. Maaf, maaf, aku sudah kehilangan sangat-sangat banyak, kamu adalah orang yang paling ingin aku jaga. Jangan tinggalkan aku. Winda Su. Eric Ling berteriak. Mohon terima kenyataannya. Kami juga sangat menyesal. Beberapa dokter dengan tanpa hentinya meminta maaf. Pergi dariku. Eric Ling bangun dengan marah, lalu mendorong beberapa dokter tersebut. Bergegas masuk ke ruang operasi, langsung memeluk Winda Su. Apa yang kamu lakukan? Manajer Su sudah tiada. Apakah kamu mau membiarkan manajer Su mati begitu saja? Lepaskan aku. Jennifer Wu menarik Eric Ling dengan gilanya. Pergi. Eric Ling mengusir Jennifer Wu, lalu dengan terburu-buru masuk ruang operasi. Masih ada harapan, masih bisa diselamatkan, Eric Ling bergumam. Sekarang hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Winda Su. Siapa? Bella Su. Dokter pintar yang tak terduga. Ia datang ke hadapan Justin Su. Eric Ling tersenyum dan berkata, ayah mertua, tolong jaga ibu mertua. Tunggu aku bawa Winda kembali. Setelah selesai bicara, Eric Ling langsung keluar rumah sakit. Winda, tunggu aku. Jennifer Wu tidak bisa apa-apa dan hanya melihat Eric Ling membawa pergi Winda Su, lalu berbalik dan menarik Justin Su. Paman, mengapa kamu tidak menarik Eric Ling? Dia mau bawa Winda kemana? Justin Su menghela napas dalam-dalam, biarkan dia saja. Jennifer Wu sangat kaget, tetapi juga tidak bisa berbicara banyak. Justin Su berkata,
Cepat bawa Rani Zhou ke rumah sakit, pergi ke rumah sakit Sentosa, pakai dokter paling bagus. Jantungnya dia tidak bagus, benar-benar jangan sampai ada masalah. Eric Ling berlari sepanjang jalan. Melewati gunung dan sungai, memakai kecepatan tercepat untuk sampai ke Laut Amer, di pinggiran Laut Tengah, di puncak tebing. Datang lagi ke pondok ini. Melihat Bella Su duduk di hadapan cermin, dengan teliti memandang wajahnya sendiri. Helen berdiri di samping Bella Su, dengan cermat menyisir rambut Bella Su. Bella Su, tolong istriku. Eric Ling menggendong Winda Su, berlucu sambil berkata, tolong, kamu mau memintaku melakukan apapun, akan kulakukan. Lord Harold, dengan kekayaan yang sangat besar, pada saat itu juga berlutut. Helen berkata, wow, kamu sudah menjadi Raja China. Tidak mau garpu lembu, bagaimana bisa dengan mudah berlutut? Kalau diketahui oleh orang-orang, harga diri kamu akan sirna. Aku tidak bercanda, istriku dipukuli sampai terluka otaknya sudah mati. Tolong dokter Bella selamatkan istriku. Air mata Eric Ling terus mengalir. Bella Su menoleh, dengan tenang menatap Winda Su yang ada di pelukan Eric Ling. Saat bertemu dengannya Eric Ling belum membuka mulutnya, berkata dengan suara keras, kalau aku perhatikan wajahmu, kalau begitu aku akan menorehkan beberapa goresan pada wajahku, biar aku sama denganmu. Mulai sekarang di dunia ini aku sama denganmu. Eric Ling mengambil sebuah pisau pendek, jika kamu peragakan, kamu pun harus menorehkannya. Sebuah tangan kasar dan kurus tiba-tiba terjulur lalu menjepit tangan Eric Ling, masuklah. Terima kasih. Eric Ling berterima kasih dengan berlinang air mata. Dengan segera membawa Winda Su dan meletakkannya di atas tempat tidur. Bella Su berjongkok, dengan hati-hati memeriksa lukanya, sedikit mengernyit dan berkata, siapa yang membuat tangan yang begitu berat? Eric Ling menggelengkan kepalanya, aku masih tidak tahu, pertama kali kemari. Bella Su mengulurkan tangannya, menggerakkan kelima jarinya bersama-sama, terus-menerus mengetuk kepala Winda Su. Setiap kali mengetuk, dia bisa mendapatkan banyak umpan balik informasi. Seperti radar dan sinar X. Setelah lewat beberapa saat, Bella Su berhenti, otaknya benar mati. Tetapi masih ada kesempatan untuk hidup. Aku dapat mengatasi pendarahan hebat di rongga tengkorak dan bisa juga menjahit lukanya. Tetapi tidak ada cara membangunkannya. Eric Ling menahan keinginan untuk hampir pingsan, mau bagaimana agar dia bisa bangun. Bella Su memberi isyarat untuk Eric Ling keluar. Eric Ling tidak banyak bertanya, meninggalkan ruangan dengan patuhnya. Setelah setengah jam, pintu ruangan terbuka. Kamu boleh masuk. Sosok Bella Su yang lelah terdengar dari dalam ruangan. Eric Ling begitu masuk langsung melihat pendarahan tengkorak besar Winda Su telah diobati, dan darah yang hilang di seluruh tubuh juga telah diisi ulang. Winda Su yang kulit awalnya pucat, sekarang sudah kembali seperti semula, semerah jambu. Hah, keluar banyak darah, perlu untuk menemukan darah dengan golongan darah yang cocok untuk melakukan transfusi darah. Bagaimana Bella Su tidak melakukan apa-apa tetapi bisa membuat darah Winda Su terisi ulang. Tetapi Eric Ling tidak banyak bertanya. Bella Su kelelahan, wajahnya pucat. Lewat beberapa waktu berkata, aku telah merawat lukanya, pendarahannya pun telah dibersihkan, pembuluh darah dan tengkorak di otaknya pun sudah dijahit, tetapi ia tidak bisa sadarkan diri. Eric Ling berkata, kamu bisa lakukan, ya kan? Bella Su berkata, otaknya mati, pengobatan biasa pun tidak bisa menyembuhkannya. Tetapi di China ada seorang yang bisa membangunkannya. Eric Ling berkata, tolong Dr. Su, asalkan istriku bisa sadar, aku akan melakukan apa yang kau minta seumur hidupku. Bella Su memandang Eric Ling dengan teliti, lalu berkata, pernah dengar Nightcrawler? Pernah, itu Diana. Eric Ling tidak menyembunyikannya, dalam hatinya terkejut. Bella Su berkata, Nightcrawler mempunyai kemampuan khusus teknik konsentris tubuh kembar, juga disebut teknik pengendalian pikiran. Kalau Diana teknik pengendalian pikirannya untuk merangsang kesadaran spiritualnya, ada kemungkinan Winda bisa sadar.
Tetapi bagaimanapun juga, otaknya mengalami trauma yang tidak dapat dipulihkan. Walaupun ia sadar, akan menyebabkan kehilangan kesadaran, aku pun tidak tahu. Terima kasih Bella Su. Eric Ling bersujud kembali. Dengan segala usaha, kamu pergi cari Diana secepatnya. Makin cepat makin baik. Bella Su mengayunkan tangannya. Kali ini, ia tidak peduli pada Eric Ling. Ini sangat aneh. Untuk diketahui Bella Su dan Diana itu sama, bukan wanita biasa. Kali itu, Eric Ling pergi ke dokter untuk konsultasi, Bella Su malah semakin malu. Kali ini, tidak ada basa-basi, langsung membantu, Eric Ling pun tak menduga. Terima kasih atas anugerahmu yang besar, aku tidak akan melupakannya. Selamat tinggal. Eric Ling menggendong Winda Su dan langsung membawanya keluar. Melihat sosoknya meninggalkan ruangan tersebut, wajah keras Bella Su menunjukkan kesedihan yang mendalam, dan ada air mata di matanya, entah kenapa. Helen melihatnya sangat aneh, lalu bertanya, "Kak, kenapa menangis?" Bella Su berkata, "Pasir masuk ke dalam mataku. Di sini semuanya batu, mana ada pasir?" Kata Helen sambil terheran-heran. "Aku bilang ada berarti ada, kenapa kamu mengesalkan sekali? Pergi." Bella Su membalikkan badan, mengulurkan tangan mengelap air matanya. Kecamatan Fajar, daerah dekat sungai di China. Wangjiang. Distrik Wangjiang sangat bias, ekonomi kurang berkembang, medannya didominasi oleh perbukitan, tidak stabil, tidak bisa membuat perubahan yang besar. Oleh karena itu, ada banyak desa di sini, koneksi dengan kota luar tidak begitu dekat, adat istiadat rakyatnya kuat. Yang terpenting adalah kawasan Wangjiang dan kawasan Jiangbei serta Provinsi Qian. Jika melihat ke seberang sungai, sering terjadi pertukaran antar dermaga di kedua sisi selat. Letak Akademi Bumi Raya terletak tidak jauh dari Kecamatan Wangjiang. Kawasan Wangjiang terdiri dari 13 desa, jumlah penduduknya mendekati 70.000 orang. Di antara berbagai distrik Zhonghai, populasi semacam ini termasuk yang paling bawah urutannya. Tetapi beberapa hari ini desa di kawasan Wangjiang ada ledakan penyakit dalam jumlah besar. Mulanya beberapa puluhan ribu orang yang terinfeksi, tetapi kecepatan infeksinya sangat cepat dan bertambah jadi 20.000 orang. Orang-orang mulai panik. Berdasarkan keadaan ini, penyakit ini memiliki masa inkubasi yang lama, tidak mudah untuk memiliki gejala yang jelas pada tahap awal. Namun karena kegiatan Kevin dan Bang Gundul yang memunculkan penyakitnya, dalam sehari pun bermunculan gejala-gejalanya. Beberapa puluhan ribu orang bermunculan dikarenakan obat-obatan yang dijual oleh Bang Gundul. Melihat keadaan seperti ini, Kevin sangat ketakutan, berbicara pada Bang Gundul berkali-kali, takut terjadi masalah. Hasil akhirnya Bang Gundul bukannya khawatir, sebaliknya malah bersemangat, malah mau melanjutkan untuk memperluas penyebarannya. Demi mempersiapkan pemekaran, Bang Gundul untuk pertama kalinya mencari Tuan Jiu. Tuan Jiu, seorang sesepuh berusia 60 tahun, mengenakan setelan tang, memperlihatkan dua gigi emas besar ketika dia berbicara, memegang tongkat di tangannya yang tingginya hanya 1,6 meter, dan juga mempunyai suatu pesona. Melihat perencanaannya Bang Gundul, Tuan Jiu terdiam dan berkata, "Rencana ini bagus, tetapi skalanya dapat dibuat lebih besar. Biar penyakit di kawasan Wangjiang sampai 70.000 orang yang terinfeksi." Rencana Bang Gundul hanyalah membuat 40.000 orang saja. Ia mengira bahwa rencananya ini malah terlalu berlebihan, tidak disangka nafsunya Tuan Jiu lebih besar. "Baik, akan segera kulakukan penyelidikannya." Bang Gundul segera menerima perintah itu, lalu berkata, "Seluruhnya akan sesuai dengan rencanamu, Winda Su sudah dipukul sampai mati." Tuan Jiu menganggukkan kepalanya, "Oke, bagus. Lakukan pekerjaanmu dengan baik, sisanya biar aku yang mengurus." Bang Gundul berjalan dengan gembiranya. Dengan sangat cepat, 70.000 orang di kawasan Wangjiang pun sakit. Menciptakan kepanikan yang besar. Beritanya tersebut dengan cepat sampai pada SPZ. Seluruh rakyat di kota Zhonghai sangat mempedulikan masalah tersebut.
Brian Ma mau tidak mau mengadakan rapat dengan Dewan SPZ untuk meminta pendapat pada mereka. Tuan Jiu adalah anggota dari SPZ, ia mendatangi SPZ secara pribadi, lalu mengkritik Sentosa Group karena 2 kali kegagalan mereka atas wabah penyakit di Kecamatan Fajar. Seluruh SPZ meledak. Semuanya diarahkan pada Sentosa Group. Sentosa Group telah menjadi sasaran kritik. Brian Ma telah mengetahui berita tersebut. Semua orang jatuh masuk ke dalam lemari es. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Tuan Jiu yang berada di kawasan Wangjiang bagaimana bisa dengan begitu berani datang kepada Dewan Direksi SPZ, lalu menyalahkan kejadian tersebut pada Sentosa Group. Ia pun mengeluarkan setumpuk bukti tebal yang hampir mengungkapkan kejahatan Sentosa Group. Ketua Majelis Ma, kamu adalah ketua dari SPZ, adalah contoh untuk orang-orang di sini. Kamu berulang kali memberitahu kami, agar kami tidak melakukan apa yang jahat. Sekarang ada orang yang berbuat jahat, bukannya kamu harus mengurusnya. Tuan Jiu mengadatkan penyokongnya tersebut. Di saat itu ia memberikan suatu tanggung jawab, yaitu sesuatu yang sulit untuk Brian Ma. Semua orang pun tertegun. Sosok Tuan Jiu dari kawasan Wangjiang, Dewan Direksi biasa dari SPZ, dia kenapa begitu berani membantah Brian Ma? Apakah orang ini sudah gila? Nenek Su pun berada di situ, walaupun tidak berbicara banyak, tetapi dalam hatinya merasa sangat senang. Asalkan melihat Sentosa Group melemah, ia sudah sangat bahagia. Adalah anak haram Winda Su yang memisahkan diri dari keluarga Su, lah pikir ia bisa melakukan apa untuk menandinginya. Sekarang dapat pembalasannya kan? Sekarang data tersebut, Nenek Su pun sudah melihatnya. Sekarang sudah dipublikasikan, Sentosa Group akan dikenang mati. Tuan Jiu berkata, Ketua Majelis Ma, masalah ini memberikan kita satu pernyataan. Jika sesuatu hal yang sangat besar terjadi pada kawasan Wangjiang, semuanya adalah perbuatan jahat dari Sentosa Group, kalau kamu tidak membereskannya, sangat sulit untuk meyakinkan orang-orang. Orang-orang tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Setiap orang hanya merasakan bau tidak segarnya. Brian Ma pun sangat kesulitan. Dia tidak tahu sepenuhnya apa yang terjadi. Tetapi ia tahu bahwa Winda Su tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Masalah yang terjadi pasti ada penyebabnya. Masalah ini hubungannya sangat besar, aku perlu menyelidikinya sendiri. Kata Brian Ma. Di saat ini, suatu suara yang dingin muncul, Ketua Majelis Ma, masalah ini sangat tiba-tiba, sangat mendesak, tidak punya waktu banyak untuk diselidiki. Kamu sekarang harus memberikan keputusan yang jelas untuk kita. Yang berbicara adalah orang tua berumur 70-an. Pakaian kasual putih, wajah Cina berkepala datar pendek, fisik yang kuat. Orang-orang melihat ia membuka suaranya, semuanya pun tidak tahan untuk tidak membuka mulutnya. Morix Xie, Wakil Ketua Majelis SPZ. Setelah SPZ kembali berdiri, beliau menjadi Wakil Ketua Majelis. Biasanya ia jarang berbicara. Karena senioritasnya sangat tinggi, suaranya pun jadi sangat penting. Brian Ma tiba-tiba merasa tidak enak. Masalah hari ini terlihat sudah dipersiapkan dengan baik. Sejak aku mengajukan kembali SPZ, semuanya ada dalam kendaliku, mengapa muncul masalah seperti ini? Brian Ma berkata, kalau masalah ini benar seperti itu, aku bisa menghukum Sentosa Group, semuanya sesuai dengan aturan dan hukumnya. Morix Xie berkata, jika seperti itu, kami pun tenang. Aku tunggu berita Ketua Majelis Ma. Selesai rapat, Brian Ma buru-buru menghampiri kantor dengan marah berkata, Lauri Jiang, apa yang sebenarnya terjadi? Lauri Jiang dengan malu menundukkan kepalanya, kejadiannya sangat tiba-tiba, aku pun tidak tahu keadaannya. Aku sekarang meminta orang pergi ke Kecamatan Fajar dan menyelidiki kebenaran dari kejadian ini. Aku yakin bahwa Nona Su tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Sekarang menyelidiki kebenarannya pun sudah terlambat. Brian Ma sudah jelas tahu, masalah kali ini penuh ancaman, mau diselidiki sekarang pun tidak ada gunanya. Lagi pula awal mulanya pun tidak jelas. Lauri Jiang berkata, jadi bagaimana?
Brian Ma berkata, pihak seberang datang dengan ancaman, masalah Kecamatan Fajar hanya dilebih-lebihkan saja, tujuannya mereka tidak akan sesederhana itu. Laurie Jiang berkata, apa jangan-jangan mereka mau menjatuhkan Nona Su? Brian Ma menganggukkan kepalanya. Tuan Jiu dari kawasan Wangjiang mempunyai relasi yang dekat dengan Provinsi Qian kawasan Jiangbei, dan juga latar belakang Morik Xie pun tidak biasa. Sampai sekarang pun aku tak tahu latar belakangnya Morik Xie. Saat aku menjadi pimpinan SPZ, dia yang memintaku melakukan pekerjaan tersebut. Bagaimana bisa dua orang tersebut bergabung untuk menjatuhkan Nona Su? Laurie Jiang tiba-tiba menghisap udara dingin, apa jangan-jangan mau menjatuhkan Tuan Ling? Sekujur tubuh pun merinding. Eric Ling sekarang orang seperti apa? Tuan besar dari kota Zonghai. Mereka berani melawan Eric Ling. Brian Ma berkata, hanya ada alasan ini. Laurie Jiang berkata, tetapi kalaupun mereka melawan Tuan Ling, seharusnya langsung melawan Tuan Ling saja. Mengapa harus menjatuhkan Nona Su? Bukannya tidak berguna ya? Bunuh orang. Brian Ma berkata, banyak orang SPZ yang tahu kalau Tuan Ling membantu Sentosa Group, juga tahu bahwa Tuan Ling adalah pembuat keputusan dari Sentosa Group. Sekarang telah hilang kepercayaan Sentosa Group, selanjutnya menargetkan Tuan Ling. Laurie Jiang tiba-tiba mengerti, mereka hanya mau membuat malu Tuan Ling, mau membuat orang-orang hilang kepercayaan pada Tuan Ling. Eric Ling satu kali mampu merajai kota Zonghai, di satu sisi kekuatannya sangat besar, di sisi lain telah memberikan kontribusi abadi kepada Zonghai dan memenangkan dukungan dari banyak orang. Dua buah faktor sangat diperlukan. Kalau Eric Ling kehilangan dukungan dari kuil Taoist Zonghai, ia pun menjadi penjahat kuil Taoist Zonghai. Lalu ia pun turun dari penguasaan kota Zonghai. Jika ada siapapun yang dapat menyelesaikan masalah penyakit tersebut, bukankah bisa kembali bersatu menakutkan? Brian Ma berkata, apa yang kamu katakan ini adalah hal yang aku khawatirkan. Di balik semuanya ini ada dalangnya. Morik Xie dan Tuan Jiu tidak berani melakukan hal seperti ini. Laurie Jiang berkata, sekarang juga aku akan menghubungi Sentosa Group. Setelah selesai berbicara, Laurie Jiang menunggu teleponnya terhubung dengan Sentosa Group. Setelah itu Laurie Jiang dan orang-orang di sana semuanya terkaget-kaget dan menjadi pucat. Brian Ma dengan penasaran bertanya, kenapa? Laurie Jiang berkata dengan terkejutnya, Nona Su, saat menyelamatkan pasien di Kecamatan Fajar, terjadi keributan oleh sekumpulan orang-orang, diserang kepalanya, tidak bisa diselamatkan sudah mati. Apa? Rao adalah pimpinan tertinggi seperti Brian Ma, mendengar ucapan itu juga tidak bisa menahan dirinya untuk tidak terkejut. Begitu memecahkan langit, istri dari Tuan Besar Kota Zonghai, dibunuh orang. Kota Zonghai, benar-benar meledak. Selanjutnya, siapa yang bisa menahan amarahnya Eric Ling? Penyerangnya begitu kejam. Laurie Jiang membicarakan masalah di Kecamatan Fajar dengan rinci. Keadaannya seperti ini Brian Ma merasa merinding, lalu berkata dengan takutnya, dalang dari kejadian ini sangat kejam. Apa mereka tidak takut Eric Ling marah? Laurie Jiang mendengarnya pun sampai pucat, dalang ini kenapa begitu kejam? Begitu beraninya melakukan hal biadab seperti ini. Brian Ma bergumam, kamu bilang, tubuhnya Winda Su mati, setelah itu Eric Ling melakukan apa? Laurie Jiang berkata, lah marah, darahnya mendebur, sangat marah, menyembunyikan mayatnya. Selanjutnya Eric Ling mungkin membunuh orang, dengan gilanya membunuh orang. Brian Ma berkata, bunuh siapa? Laurie Jiang berkata, dalangnya, akan langsung dia bunuh. Eric Ling akan membawa Brigade Zonghai masuk Kecamatan Fajar, lalu membunuh orang-orang yang membuat keributan tersebut. Brian Ma berkata dengan dalam, tetapi orang yang pembuat masalah itu adalah pasiennya sendiri. Ada beribu pasien. Mereka hanya dihasut untuk membuat masalah. Kalau Eric Ling sungguh marah dan mau membunuh orang sebanyak itu, kalau begitu seni bela diri Zonghai dan masyarakat sekuler akan secara langsung menyapa generasi ke-18 nenek moyang Eric Ling. Seluruh rakyat kota Zonghai akan melihat Eric Ling sebagai sosok gila dan jahat.
Sekalinya terjadi hal ini, Eric Ling akan menjadi musuh publik untuk semua orang di kota Zonghai. Dengan begitu sudahlah berakhir dia. Benar-benar gawat. Brian Ma bergetar suaranya. Benar-benar kejam. Brian Ma tidak terpikirkan, di bawah kendali Zonghai sekarang, tiba-tiba bisa terjadi hal yang begitu besar seperti ini. Ini adalah hal yang tidak bisa dijelaskan. Membuatnya jelas untuk membunuh Eric Ling. Laurie Jiang pun merinding di sekujur tubuhnya. Mereka tidak hanya mau menghilangkan kepercayaan Tuan Ling, juga ingin menangkap Tuan Ling. Terlalu kejam. Sekarang kita bagaimana? Tidak perlu diselidiki. Pihak sana dengan sengaja mau membuat kita mempedulikan penyelidikan di sana. Kalau kita melakukannya, kita akan ditangkap. Prioritas utama adalah mencegah Tuan Ling melampiaskan amarahnya dan membunuh orang. Brian Ma berkata, aku mau pergi mencari Tuan Ling. Kamu tinggal di SPZ untuk mencegah terjadinya hal buruk lainnya. Laurie Jiang merasa bahwa detak jantungnya akan berhenti. Oleh pimpinannya Eric Ling, kota Zonghai yang baru terbentuk ini kapan saja bisa hancur. Tuan Jiu di pertemuan Dewan Direksi SPZ menyebar dengan cepat. Semua orang tahu tentang hal yang terjadi di distrik Jiang. Orang-orang biasa, yang tidak memiliki saluran untuk memahami kebenaran dengan mudah dipimpin oleh partai terkemuka. Begitu pula halnya dengan masyarakat, begitu mereka terprovokasi, maka mudah untuk menyerang mereka secara berkelompok. Orang biasa masih melakukannya, apalagi pasien yang sakit parah. Mereka mengetahui bahwa Winda Su yang berfokus pada 2 kali penyelamatan terkonsentrasi, menyatukan banyak orang, ditambah kurangnya desinfeksi dan isolasi yang kurang memadai, sehingga menyebabkan wabah penyakit terkonsentrasi. Tak lama kemudian, tidak terhitung jumlah pasien dan keluarga yang berkumpul di Rumah Sakit Sentosa, sangat rusuh. Meminta Rumah Sakit Sentosa untuk memberikan pernyataan yang memuaskan. Bahkan, eksklusif di Rumah Sakit Sentosa telah keluar untuk meminta maaf atas kesalahan, kompensasi. Seluruh Rumah Sakit Sentosa, cabang utama rumah sakit, apotek, gedung perkantoran, gedung kantor pusat, semuanya dikepung. Kerumunan orang sengit dan tidak terbendung. Media-media besar juga telah membuat laporan berantai, secara luas menuduh Rumah Sakit Sentosa melakukan perilaku buruk. Meremehkan dan menghina Rumah Sakit Sentosa tanpa ampun, seperti mereka adalah pendosa yang tidak dapat dilupakan. Untuk sementara waktu, Rumah Sakit Sentosa menjadi objek pelecehan verbal oleh semua orang di Zonghai. Menghancurkan apotek, rumah sakit, gedung perkantoran Rumah Sakit Sentosa menjadi pahlawan dan tindakan terpuji. Dalam sehari, beberapa karyawan di Rumah Sakit Sentosa terluka, dan bahkan beberapa orang terluka parah. Keadaan semakin tidak terkendali. Seluruh Zonghai gempar. Fuad Jiang, Larry Chen, dan Anton Lu datang ke gedung markas SPZ untuk pertama kalinya, siap untuk membahas tindakan pembalasan Brian Ma. Begitu tiba di gerbang, sudah terlihat banyak orang yang mengepung gedung kantor pusat SPZ. Orang-orang ini membawa spanduk besar, minta SPZ untuk menghukum Sentosa Group, dan mendapatkan keadilan bagi pasien yang tak terhitung jumlahnya. Rumah Sakit Sentosa memperluas penyakit, jahat, tidak termaafkan, orang-orang marah besar, kompensasinya hancur. Orang-orang marah. Fuad Jiang dan keempatnya menghirup udara dingin. Tidak satu pun dari mereka berpikir bahwa bahkan gedung markas SPZ juga akan dikepung. Ini SPZ, dulu tidak peduli seberapa besar hal yang terjadi pada Zonghai, tidak ada yang mengepung SPZ. Kali ini, sudah berapa banyak masalah yang terjadi. Setelah banyak usaha, Fuad Jiang naik ke atas dari tempat parkir bawah tanah ke kantor Laurie Jiang. Di mana ketua majelis Ma? Larry Chen sangat gugup. Laurie Jiang berkata, ketua majelis Ma pergi mencari Tuan Ling dan meminta aku untuk tinggal dan mengawasi situasi. Aku hanya tidak menyangka akan menjadi begitu buruk. Seluruh perusahaan Sentosa Group sedang dikepung. Bahkan gedung markas SPZ kita dikelilingi. Mereka semua sangat berani. Aku merasa situasi ini di luar kendali kita. Akhirnya, menambahkan, dan lagi, Winda Su sudah dipukul orang sampai mati.
Orang-orang itu sangat gila. Fuad Jiang terkejut ketika dia mendengar, Nona Su, mati. Tidak, akan terjadi masalah besar di Zonghai. Saat ini orang-orang berada di luar kendali, dan jika Tuan Ling marah, maka Tuan Ling selesai. Fuad Jiang tampak begitu jauh sehingga dia melihat bahaya yang dilihat Brian Ma sekilas. Lauri Jiang berkata, Ayah, bisakah kita melakukan sesuatu? Fuad Jiang berkata, masalah begitu besar sehingga kita tidak lagi mampu menghadapinya. Akar masalah terletak di belakang layar. Dan pendorong di balik layar ini seharusnya memiliki stabilize yang kuat, harus menghubungi master. Kami orang biasa tidak lagi bisa ikut campur. Lauri Jiang berkata, siapa yang kamu cari? Fuad Jiang berkata, Akademi Bumi Raya, bos. Bagi semua orang, kematian Sentosa Group tentu saja hampir terjadi. Beberapa orang sedih, beberapa orang bersenang-senang. Kevin, Bang Gundu, Tuan Jiu, sedang merayakannya saat ini. Selain itu, ada juga orang yang bersulang untuk merayakannya. Seperti keluarga Zhang dari Weli Zhang, dan juga keluarga Su. Kegembiraan keluarga Su tidak dapat dijelaskan. Mendengar bahwa seluruh Sentosa Group sedang dikepung, Nenek Su melompat dari tempat tidurnya dengan bersemangat dan tertawa lepas. Winda Su, aku tidak berpikir kamu beruntung hari ini, kamu sudah selesai. Sentosa Group juga sudah berakhir. Nenek Su sangat bersemangat. Aku sudah mengatakan sejak lama bahwa kamu adalah orang keluarga Su, dan layak melakukan kerja keras untuk keluarga Su di bawah berkat keluarga Su yang ditentukan dari lahir. Tapi kamu tidak percaya pada takdir. Berpikir akan memiliki ketenangan pikiran bersama Tuan Ling. Berpikir kamu dapat menyisihkan keluarga Su untuk membangun karir diri sendiri. Kesuksesanmu tidak bertahan lama. Kamu masih tidak melakukan apa-apa setelah semua ini terjadi. Ini adalah akhir dari tidak mendengarkan nasihatku. Retribusi. Nenek Su bersemangat dengan sedikit merasa kesemutan. Berdandan, lalu dia pergi keluar untuk sarapan. Daniel Su keluar dengan dokumen dan menyerahkannya kepada Nenek Su. Nenek, laporan bulanan bulan lalu keluar. Nenek Su buru-buru mengambil koran, membukanya, dan sangat gembira, omset meningkat 2 kali lipat dan mencapai 150% dari Sentosa Group. Kelompok perusahaan Su kita menjadi kelompok farmasi terbesar di Zonghai. Hahaha, bagus. Daniel Su juga senang, akhirnya keluarga Su kita berada di puncak. Aku tidak pernah berpikir prestasi yang luar biasa tercapai di tanganku. Sebagian besar tahun ini, keluarga Su kita telah berkembang sepanjang waktu. Ini semua karena strategi nenek. Nenek Su, aku telah mencapai prestasi yang tidak dia lakukan, dan itu bagus. Segera publikasikan surat kabar bulanan, beli berita utama dan beberapa surat kabar, lalu laporkan secara giliran. Selain itu, 3 hari kemudian aku akan menjadi tuan rumah perayaan akhir tahun perusahaan hotel-hotel terkenal di Zonghai. Rayakan grup perusahaan Su kita sebagai kelompok farmasi terbesar di Zonghai. Undang tamu kelas berat sebanyak yang bisa diundang. Kali ini perjamuan akan diadakan istimewa secara besar-besaran. Mari tunjukkan pada seluruh masyarakat di Zonghai transformasi keluarga Su kita. Yang terpenting adalah undang manajemen senior Sentosa Group untuk datang dan hadir. Saat ini aku mendaftar untuk bergabung dengan Biro SPZ. 3 hari kemudian, kebahagiaan kita akan berlipat ganda. Keluarga Su dipastikan akan menjadi bintang baru di Zonghai yang paling bersinar. Nenek Su tidak pernah begitu bersemangat. Bagus, aku akan mengatur 2 hal ini segera. Tentu akan membuat pesan keluarga Su kita menyebar ke setiap sudut Zonghai. Daniel Su juga sangat bersemangat. Setelah sarapan, wajah Nenek Su berubah menjadi penuh kegembiraan. Daniel Su cemberut, ada satu hal yang perlu aku beritahu kepada nenek. Nenek Su dengan santai bertanya, apa? Daniel berkata, Winda Su dihancurkan di Kecamatan Fajar, kemudian penyelamatan tidak efektif dan mengatakan bahwa dia sudah mati. Ketika dia mengatakan ini, Daniel Su tidak menunjukkan rasa kasihan, tetapi sedikit rasa sedih.
Nenek Su tidak merasakan belas kasihan dan mendengus, kematian sudah terjadi. Ketika kita bermaksud untuk membiarkannya pulang, dia menolak. Kali ini terjadi, dan itu adalah kesalahannya sendiri. Daniel berkata, aku khawatir Tuan Ling akan marah. Dia marah dan akan mulai menyerang keluarga Su. Lagi pula, kejadian di Kecamatan Fajar memiliki hubungan tidak langsung dengan kita, keluarga Su. Nenek Su menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Kita tidak melakukan apa-apa selain menjual paten kepada Tuan Jiu. Kita tidak bisa disalahkan atas kesalahan apapun. Tidak peduli seberapa sombong Tuan Ling, tetapi dia tetap harus berbuat yang masuk akal. Daniel Su memikirkannya, dan masuk akal, ya, Winda Su meninggal, dan Sentosa Group benar-benar ditinggalkan. Itu kabar bok untuk keluarga Su kita. Nenek Su berkata, nanti aku akan meminta seseorang untuk mengirim bunga ke Winda Su. Itu saja. Villa Sky High dalam penelitian tersebut, Charles Ye dan Igor Bai bermain catur. Ada pesan dari Lego. Langsung mengacu kepada Sentosa Group dan SPZ. Sebagai pecatur, Igor Bai dan Charles Ye tertawa dan memanjakan diri di papan catur. Charles Ye tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu adalah pemain catur yang handal. Kali ini langsung menangkap Eric Ling sampai mati. Charles Ye membuat kesepakatan dengan Igor Bai. Charles Ye berjanji akan mengebom paviliun gading di Gunung Timah untuk Igor Bai, dan memimpin Igor Bai untuk menempati makam kuno Gunung Timah. Igor Bai berjanji pada Charles Ye untuk memenggal kepala Eric Ling. Awalnya Charles Ye mengira Igor Bai akan langsung melawan Eric Ling dan memenggal kepala Eric Ling. Tidak disangka, Igor Bai begitu pintar, sehingga dia mengatur gambaran besarnya. Tidak hanya untuk membunuh, tetapi juga untuk menghukum mati. Upaya yang begitu banyak tampaknya hanya membuang-buang energi. Tidak juga. Ketika Eric Ling menjadi objek penolakan Zhong Hai, hanya Charles Ye yang maju untuk menghadapinya kali ini. Kemudian Charles Ye akan muncul di depan publik sebagai penyelamat. Setelah kematian Eric Ling, Charles Ye pasti akan bisa kembali masuk ke posisi Raja Zhong Hai. Permainan catur yang sempurna. Igor Bai menjatuhkan sepotong go hitam dan tersenyum. Selanjutnya, Tuan Ye perlu untuk maju. Charles Ye berkata, aku akan mengadakan pertemuan tripartit untuk membahas kali ini. Dan pada pertemuan itu, secara terbuka membahas Eric Ling yang tidak kompeten, menghitung konvensi Eric Ling dengan kejahatan istrinya. Akibatnya, dunia menolak Winda Su, kuil Taois Zhong Hai dan Eric Ling. Dia harus kehilangan kepercayaan publik. Igor Bai berkata, kematian Winda Su pasti membuat marah Eric Ling, dan Eric Ling kemudian akan membuka cincin pembunuhan dan membantai pasien yang bermasalah. Akibatnya, kelompok itu runtuh, dan Eric Ling menjadi musuh publik Zhong Hai, dan dia sendiri yang memasuki jalan kematian. Charles Ye berkata, ini jalan buntu, Eric Ling tidak bisa merusak permainan. Dia akan segera dibenci dan disakiti. Igor Bai tersenyum cemerlang, ketika semua orang datang bersama-sama dan menyerang, kamu memimpin, aku wakilmu untuk membunuhnya. Untuk amannya, aku juga akan meninggalkan hadiah khusus untuknya. Charles Ye tersenyum dan berkata, dengan cara gini, Eric Ling akan mati. Igor Bai berkata, setelah selesai, jangan lupa apa yang kamu janjikan kepadaku. Charles Ye berkata, pasti tidak akan lupa. Igor Bai tertawa dan berkata, sudah waktunya kamu untuk turun. Pada titik ini, Eric Ling mengabaikan pengepungan SPZ dan rekan-rekannya di Zhong Hai. Sebagai gantinya, dia menggendong Winda Su yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan datang ke paviliun gading di Gunung Timah untuk pertama kalinya. Perrin tidak ada di sini, danau itu kosong. Eric Ling menggendong Winda Su, mendorong pintu gedung Gunung Timah, lalu langsung ke lantai 4, Diana, tolong selamatkan istriku. Eric Ling tidak mengatakan apa-apa dan berlutut, tolong. Suara Eric Ling menjadi serak. Diana bahkan tidak melihat Winda Su, dan mendengus, bukankah kamu memandangku rendah sebelumnya? Kenapa masih bertindak acuh tak acuh? Sekarang apa yang terjadi?
kamu memohon kepadaku. Pergilah, aku tidak akan membantumu. Wanita itu benar-benar murung. Eric Ling tidak dapat memahami pikirannya, sehingga harus menanggungnya dan berkata, selama kamu bersedia menyelamatkan istriku, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Eric Ling, yang berbaring di tanah, tubuhnya penuh memar, dan kakinya gemetar. Karena gugup, jika kehilangan Windasu, Eric Ling tidak tahu akan menjadi apa nantinya. Bahkan tidak tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Apa saja. Diana mendengus dingin. Dia tidak menunjukkan simpati karena Windasu terluka parah. Dia tidak mau dilunakkan oleh permohonan Eric Ling. Dia tampaknya menjadi orang yang tidak berperasaan. Eric Ling menggerogoti giginya, ya. Apa saja. Diana tampak bersemangat, sembah aku sebagai guru. Ya, boleh. Eric Ling tidak memikirkannya, katakan saja ya. Alih-alih bahagia, Diana merasa gelisah, menurutku kamu tidak bersedia, kamu terpaksa ya. Aku tidak suka kesepakatan seperti itu. Sebaiknya kamu pergi dan jangan datang lagi. Aku benci kamu. Menurutmu Diana seperti apa aku? Bukannya kamu menolak untuk beribadah. Aku akan membawamu jika aku ingin beribadah. Apa kamu pikir magangku adalah komoditas? Diana marah. Eric Ling berkata, lalu, apa maumu? Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Diana berbalik, dia marah. Eric Ling benar-benar kedinginan. Saat ini, Eric Ling merasa sangat frustrasi. Dirinya yang seperti biasa adalah Jenderal Negara A, Kaisar Mordo, yang tak terkalahkan di dunia ini. Hampir semua hal bisa dilakukan sendiri. Sejak itu kejadian 3 tahun lalu, Eric Ling telah jatuh dari altar. Dia mengetahui bahwa ada begitu banyak ketidakberdayaan. Eric Ling ingin mengatakan sesuatu, dan dia ingin melepas kemarahannya. Tapi bagaimana dengan Windasu? Melihat Windasu dalam keadaan koma, hati Eric Ling hancur. Orang seperti ini, apa gunanya kalau aku Eric Ling marah? Diana, aku adalah Eric Ling yang tidak pernah memuja guru sebelumnya, karena aku menganggap kata guru ini dengan sangat serius. Aku tidak pernah menyembah seorang guru, yang akan dihormati seumur hidup seperti seorang ayah. Justru karena aku menganggapnya serius, aku tidak yakin padamu. Aku takut telah menyembah guru yang salah dan menyebabkan merugikan bagi orang lain. Eric Ling berkata, ketika aku bergaul denganmu, aku menemukan bahwa meskipun kamu orang yang kejam, emosional, dan pembunuh ganas, tapi aku juga menemukan kesepianmu, menemukan kegigihanmu, menemukan tanggung jawab dan misimu. Aku bersedia untuk mengenalimu. Percaya atau tidak, aku akan mengatakannya dari lubuk hatiku. Aku di sini untuk mendukungmu. Istriku adalah orang biasa, seorang dokter, sejak usia dini belajar kedokteran, berhati baik. Masih berpikir kelak akan mengobati orang. Sekarang dia punya pasien, dia membawa orang untuk membantu, tapi hasilnya malah dia diganggu dan melukai kepalanya. Dia adalah orang yang baik, dia memiliki hati yang murni seperti permata. Seharusnya tidak mati, seharusnya tidak. Seseorang menjahit kepalanya untuk menghentikan pendarahan di rongga kranial, tetapi otaknya mati dan tidak sadarkan diri. Perlu mengontrol pikiran untuk merangsang kesadarannya. Aku memintamu untuk menyelamatkannya. Eric Ling menyelesaikan kata demi kata, dan akhirnya menundukkan kepalanya, tolong. Diana berbalik perlahan, melihat remaja di depannya, menatapnya untuk waktu yang lama. Apa yang barusan kamu katakan, aku menyukainya. Diana berdiri dan berkata, tapi harga yang kamu bayar untuk menjadi magangku adalah sesuatu yang tidak dapat kamu bayangkan. Sebelum Diana selesai, Eric Ling menyela, aku mengenalimu sebagai guru, dan aku tidak menyesal bahkan jika kamu mati. Ayo, aku akan melihat apakah ada keselamatan. Diana hanya menunggu Eric Ling untuk meletakkan Windasu di sofa yang berada di sebelahnya, dan Diana memandang cederanya. Eric Ling berdiri tenang di sampingnya. Dia takut bernapas karena takut mempengaruhi Diana. Beberapa saat kemudian, Diana menutup tangannya dan terkejut, siapa orang yang merawatnya sebelumnya.
Eric Ling memikirkannya dan mengatakannya secara langsung, Bella Su. Diana menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Tapi teknik orang ini benar-benar luar biasa. Awalnya cedera serius seperti itu, tidak diragukan lagi. Tapi dia mampu menjahit luka untuk menghentikan pendarahan di rongga kranial. Lalu menjaga napas istrimu. Jika bukan karena nada itu, istrimu sudah mati. Meskipun Eric Ling telah berulang kali berpikir keterampilan medis Bella Su luar biasa, dia tetap terkejut mendengar itu. Diana berkata, istrimu bukan orang normal, jika tidak dia akan mati. Eric Ling bergetar, istriku, apakah masih bisa diselamatkan? Kondensasi Diana, kemungkinan 30%. Aku akan mencobanya. Setelah mengatakan itu, Diana duduk, meletakkan tangannya di depan tubuhnya dan membuat gerakan penuh kasih, dan tiba-tiba mendorong posisi otak Winda Su. Bas. Eric Ling tiba-tiba merasa vertigo, seolah-olah semburan besar roh telah menyapu keluar. Lalu, melihat tubuh Diana tidak bergerak, dengan hanya sepasang mata mengalir. Tubuh Winda Su gemetar untuk pertama kalinya. Apakah ini kontrol pikiran? Ini menakjubkan. Eric Ling terdiam dan menatap, matanya tidak berkedip. Setelah sekian lama, Diana berkeringat, dan akhirnya dia menggoyangkan tubuhnya, pucat, seolah-olah kelelahan. Tidak perlu banyak berpikir, Eric Ling tahu kontrol pikiran oleh mempunyai harga tinggi. Ah! Diana mengaum tiba-tiba, dan kemudian memuntahkan sejumlah darah. Dia bersandar di sofa dan terengah-engah. Eric Ling bergegas mengirimkan segelas air panas, apakah kamu baik-baik saja? Diana mengambil sedikit napas setelah segelas air panas, tidak apa-apa. Hanya sedang menghadapi situasi khusus. Kemudian istriku, bagaimana kabarnya? Eric Ling melihat Winda Su dari dekat dan tidak menjadi lebih baik. Diana sangat lelah dan berkata, satu kontrol jantung tidak cukup untuk menghidupkannya kembali. Tapi dia telah melewati waktu yang paling berbahaya, dan aku bisa membaca ingatannya dari kesadarannya. Ini berarti bahwa pusat inti korteks serebralnya utuh. Selanjutnya, aku melakukan beberapa kontrol jantung lagi untuk pulih. Hati Eric Ling yang menggantung, merasa lega. Terima kasih. Eric Ling mengepal erat tangannya. Diana melambaikan tangan dan berkata, aku lelah, mau istirahat, kamu berkelilinglah. Sekarang kamu muridku, lantai 5 Paviliun Gading, kamu juga bisa pergi dan melihatnya. Dengan kata-kata terakhir, Diana bersandar di sofa dan langsung tidur. Dia tidur seperti seorang gadis kecil. Di luar panas, tapi agak teduh. Eric Ling mengambil selimut di sebelahnya dan menutupinya dengan, Diana. Terima kasih. Melihat Winda Su, perlahan-lahan dia kembali bernafas mulus, tidak berbeda dengan tidur normal. Wajahnya merah lembab, terlihat sangat cantik. Eric Ling mengulurkan tangan dan mengelus wajahnya, Winda, aku sudah membiarkanmu menderita. Aku tidak merawatmu, setelah ini, aku yakin tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Kamu tidurlah dengan baik. Saat kamu bangun, semuanya sudah berbeda. Pada momen ini, Eric Ling merasa sangat bahagia dan dunia begitu indah. Setelah sekian lama, Eric Ling mengambil pikirannya dan perlahan berdiri. Di lantai 5, disitulah tempat yang selalu didambakan. Di sana, disitulah guru Zaini berlatih. Akhirnya, setelah melihat dua wanita yang sedang tidur, Eric Ling perlahan naik tangga dan berjalan ke lantai 5. Lantai 5. Seperti dunia yang berbeda. Dinding di sini terbuat dari bahan khusus. Bukan baja halus, tapi lebih kuat dari baja halus. Eric Ling mengulurkan tangan dan menepuk-nepuknya. Tidak tahu apa itu, sulit, 200 tahun yang lalu, seharusnya tidak ada semen yang diperkuat. Belum diketahui materi Zaini terbuat dari apa. Lantai 5, sangat kosong, sekilas. Ada lebih dari 20.000 meter persegi. Di seberang tanah, grafik Tai Chi dirender. Di tengah posisi berdiri seorang pria batu. Pria batu setinggi 2 meter. Bisa juga dikatakan ukiran batu. Ukiran batu itu tertutup debu dan tampak tak bernyawa. Tetapi jika dilihat lebih dekat,
manusia batu itu diukir dengan kata-kata. Pada pemeriksaan lebih dekat, dia menemukan bahwa lantai ditutupi dengan kata-kata. Eric Ling melihatnya dengan sedikit mata. Ini adalah rasa guru Zaini dari buku yang tersisa di sini, kumpulan akumulasi praktik seumur hidup guru Zaini. Akademi Tinju, Tinju Xingyi, gerakan Tai Chi, tinju mantis, keterampilan teknik seni bela diri yang tidak terhitung jumlahnya tercatat di sini. Tercatat sangat tersebar, jika bukan karena master seni bela diri, melihat hukum-hukum yang tersebar ini dan mengikuti praktik, hanya takut masuk ke iblis. Akumulasi Eric Ling dari Akademi Tinju sangat mendalam, dan dia bisa dengan sekilas mengerti banyak. Hati yang awalnya terburu nafsu dengan cepat menjadi tenang, dan menurut catatan di atas, mulai berubah dan berlatih. Hanya dalam waktu singkat, Eric Ling merasa telah memperoleh banyak hal. Keterampilan tinju dan teknik bertarung yang dulu dikuasai sangat kasar. Dan setiap kalimat di sini meningkatkan metodenya sendiri. Setiap peningkatan Eric Ling sangat signifikan.